Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayani dari kelas Matematika 4A. Saya kuliah di IAIN Palopo, Prodi Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang relasi dan fungsi, yang saya akan jelaskan yaitu tujuan pembelajaran, pengertian, diagram panah, pasangan berurutan, diagram kartesius, video, perbedaan, persamaan, contoh soal, dan kesimpulan. Baiklah, kita ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu membedakan pengertian relasi dan fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh relasi dan fungsi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan relasi dan fungsi. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Kemudian, pengertian. Pengertian dari relasi yaitu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Kemudian pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Kemudian diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Nah, di sini kita Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari urutan di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan di mana X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Lalu diagram kartesius. Diagram kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Nah, contohnya ada pada gambar di mana relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A, Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B, merah, ungu, hitam. Nah, dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti yang di samping, di mana Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Kemudian kita masuk ke video pembelajaran relasi. Misalkan ada 4 orang anak, yaitu Andri, Wilda, Masya, dan Amar. Mereka membahas perihal makanan kesukaan, di mana Andri menyukai makanan nasi goreng dan Wilda menyukai makanan bakso dan menyukai makanan nasi goreng. Sedangkan Masya menyukai makanan mie ayam dan Amar menyukai makanan ayam goreng. Nah, dari contoh diagram panah relasi ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang merupakan relasi yaitu antara Andri dan Wilda, karena mereka mempunyai makanan kesukaan yang. Kemudian video pembelajaran fungsi. Misalkan ada 3 orang anak yaitu Wilda, Handrian, dan Winri.
Mereka lagi membahas perihal hobi masing-masing mereka, di mana Wilda memiliki hobi memasak dan Henrian memiliki hobi bermain game, dan Windri memiliki hobi yaitu makan. Nah, dari contoh diagram panah fungsi ini, kita dapat menarik kesimpulan dari pengertian fungsi tadi, di mana fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Di sini, anggota himpunan B yaitu melukis tidak memiliki berpasangan dengan anggota himpunan A. Walaupun demikian, ini merupakan fungsi sesuai dari pengertian fungsi tadi. Kemudian, perbedaan antara relasi dan fungsi. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan tepat satu atau aturan khusus. Berikut contoh gambar dari relasi dan bukan fungsi, relasi dan bukan fungsi, dan relasi dan fungsi. Kemudian, persamaan relasi dan fungsi. Persamaan antara relasi dan fungsi adalah sama-sama merupakan hubungan dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, berikut contoh gambar dari relasi dan fungsi. Kemudian contoh soal. Perhatikan diagram berikut ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah, maka pembahasannya yaitu diagram panah ini bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, di mana 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, dan 4, 4. Perhatikan bahwa satu faktor dari 2, 3, dan 4, 2 merupakan faktor dari 2. Dan 4, 4 merupakan faktor dari 4. Jadi relasi yang sesuai untuk ini adalah faktor dari. Nah, faktor dari adalah bilangan asli yang membagi habis bilangan yang lain. Nah, kesimpulan. Di sini ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Yang kedua, relasi antara dua himpunan X dan Y dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan, di mana X, Y dengan X anggota himpunan pertama dan Y anggota himpunan kedua. Yang ketiga, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Kemudian yang keempat, jika F adalah fungsi A ke B, maka disebut daerah asal atau domain. B disebut daerah kawan ke domain. Himpunan anggota B yang mempunyai prapeta disebut daerah hasil atau range. Baiklah, itu saja dari video pembelajaran saya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.